Pengabdian pembuatan sumur gali di Petapaan yang dibiayai oleh program Pasca Sarjana Universitas Riau, dan ini adalah penyebab dari ide ini. Petapaan ini memiliki sungai, sementara sungainya ini sangat kotor ya, dan ini harus diatasi. Dan ini adalah tempat penggalian sumur gali yang direncanakan, yang tadinya sudah saya sampaikan ini akan didanai oleh program Pasajana Universitas Riau. Mudah-mudahan nanti masyarakat bisa terhindar dari pengaruh dari peti ya. Peti ini sudah merusak sungai yang ada di Kuansing, dan ini hampir seluruh sungai ya, bukan saja di Petapaan, akan tapi malahan sudah menjalar ke kabupaten lainnya, dan itulah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah penggalian daripada sumur gali cincin. Boleh jadi ini akan memakan waktu kurang lebih kurang kalau seandainya ada 8 cincin berarti lebih kurang hari 9 hari. Biayanya mungkin akan dihutangkan kepada Universitas Riau, dan ini kan dilakukan dengan air sungai yang umumnya dipakai oleh masyarakat itu tetap dimanfaatkan oleh masyarakat, sebab airnya sudah tercemar oleh merkuri. Kemudian juga ini segala di Desa Petapaan. Desa Petapaan ini adalah salah satu sumber daripada pencemaran yang berasal dari peti yang sungai, bukan hanya sungai Petapaan saja, tapi hampir seluruh sungai yang ada di Kuansing itu sudah tercemar, terutama yang dari kekeruan air yang dulunya itu bersih atau sekarang ini, yaitu penambangan tanpa izin, sehingga airnya selama itu menjadi yang dulu. Dan kalau dulu itu airnya bisa diminum langsung oleh masyarakat, kalau terdesak lagi sekarang tidak bisa lagi, airnya sudah keruh sekali. Dan dalam hal ini untuk menghindari masyarakat dari dampak yang ditimbulkan oleh sungai ini, kami membuatkan contoh sungai gali secara dasarnya, sehingga nanti secara berangsur-angsur mungkin akan diperlebar. Yang sekarang di tempat itu di Petapaan, istilahnya Petapaan baru ya, Petapaan Timur. Kemudian mungkin nanti akan kami buat lagi di perumahan lain yang ada di Petapaan, sehingga nanti tentu masyarakat akan membuat sumur seluruhnya sampai air sungainya menjadi bersih. Kalau sekarang ya kita melihat itu hampir seluruh sungai yang ada di, bukan hanya di Petapaan, akan tetapi di seluruh Kuansing, dan malahan sudah melebar ke kabupaten lainnya seperti kabupaten Yunhu dengan dan ini adalah suatu permasalahan ya, tetapi ini kalau di masyarakat ini alasan klasik sebetulnya pada ini adalah ketidaktahuan masyarakat tentang pengaruh yang ditimbulkan oleh perbuatan yang dilakukan oleh mereka untuk merusak lingkungan. Lingkungan ini di dalam merusaknya ini agak
sulit juga. Apa sebab? Kalau umpamanya di dalam merusak lingkungan ini hanya satu orang yang merusaknya, akan tetapi dampaknya yang akan dampak daripada kerusakan lingkungan itu akan dirasakan oleh banyak orang, akan tetapi yang melakukan boleh jadi hanya satu atau dua orang. Jadi dampak dari kerusakan lingkungan ini sangat luar biasa sekali. Hanya satu sungai yang dirusak, akan tetapi yang dampaknya itu dirasakan oleh seluruh masyarakat. Sementara hasilnya itu hanya beberapa orang yang mendapatkan, tetapi seluruh masyarakat itu merasakan dampaknya. Kita berharap ke depan dengan pergantian daripada bupati, kan namanya gubernur, itu akan mengharapkan semoga nanti peti ini bisa juga. Bagaimanapun tadi sudah saya sampaikan, dampak yang luar biasa dari kerusakan lingkungan. Jadi kerusakan lingkungan ini, apakah itu kita rusak itu udara, apakah itu air, apakah itu oksigen dan lain sebagainya, itu dampaknya adalah yang dirasakan oleh masyarakat seluruhnya. Jadi mungkin ke depan kalau di negara maju itu kan sudah kita lihat dampak terhadap lingkungan ini memang diminimalisir oleh pemerintahnya, tapi kita sampai saat ini yang kita rasakan sudah puluhan tahun, belasan tahun, tetapi peti ini sendiri tidak bisa dikendalikan oleh mantan negara, akan mengarah ke lingkungan air. Lingkungan air itu boleh jadi yang merusaknya hanya satu orang atau dua orang, tapi lingkungan ini yang menikmati kerusakan itu adalah seluruh masyarakat. Jadi tidak imbang. Hasil emas yang didapatkan masyarakat itu anggaplah umpamanya 100.000 satu hari, 1 juta satu hari, umpamanya anggaplah 10 juta satu hari, tapi dampaknya itu minta ampun. Apa sebab? Seluruh masyarakat terganggu. Jadi air sungai ya, terutama air sungai kalau dikaji lagi umpamanya lahan itu akan digali oleh mereka. Nah, jadi lahan yang semula datar menjadi compang-camping oleh penggalian daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh penambangan ilegal. Dan sebetulnya ini pemerintah daerah ingin mencoba melegalkan, sekarang kan ilegal, tapi nampaknya sampai saat ini itu ada saja ada yang pro ada yang kontra, tapi nampaknya sampai saat ini belum diundangkan oleh pemerintah daerah. Nah, itu yang di permasalahan, dan ini akan berlangsung lama sekali di sini. Jadi kalau kita lihat sekarang, kalau kita umpamanya kan pengaruh dari lingkungan, seandainya dia mengandung merkuri itu akan menyebar kemana-mana. Boleh jadi sampai ke padi. Apa sebab? Padi ini kan menggunakan air itu kan dari bekas tambang tadi. Jadi itu seluruhnya akan dirusak. Jadi namanya logam berat itu akan berputar ya, secara perlahan, namanya di beras. Kalau kita makan sehari-hari beras itu, sehingga dia terakumulasi di tubuh kita. Jadi seandainya terakumulasi atau menumpuk di tubuh kita, lama-kelamaan dia boleh jadi akan memicu dari kanker. Penambang ilegal ini. Jadi ini adalah contoh dan kalau bagus, mudah-mudahan airnya bagus sehingga keluarga lain ini bisa mengambil air minimal untuk minum. Ya, tapi nantinya kami akan buatkan untuk tempat mandi sekalian. Jadi akan kami agar mungkin akan kami carikan papan sehingga tertutup sehingga abang ini bisa mandi
tidak lagi ke air yang di bawah sana, ada lagi di cukup di sini. Nah, nanti aliran airnya akan ke sana ya. Nah, itu, dan kalau di rumah kan senang dari itu kan. Tetapi air ini bisa akan dialirkan ke sebelah sana ya. Jadi kalau orang lain mau minta air ini kan bisa dipakai apa itu kan, pakai listrik ya, pakai mesin. Nah, jadi dia bisa ngalir. Jadi sepanjang bisa dialirkan dengan pipa itu bisa. Ya, mudah-mudahan airnya bagus. Hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan memulai ya bagaimana prosedur dan pembuatan dari sumur gali ini. Ini adalah cetakan dari sumur gali ini. Yang pertama, dia ada 4 lembar ya cetakannya, ada yang di dalam, ada yang di luar. Untuk yang di dalam kita dia pada dasarnya ini dia cetakannya melengkung, silinder ya. Yang pertama kita buat dulu yang kerangka yang di dalam. Dan dalam ini kita akan ada ini kayu sebagai pembatas, kemudian akan kita pasangkan ada 4 baut. Yang ini adalah baut pertama yang bagian atas, kemudian juga ada baut yang kedua di sebelah bawah, dan begitu juga yang di belakangnya. Ini ada juga 2 baut. Jadi kita pasang dan kita keempat-empatnya. Kemudian baru dibawa ke tempatnya tadi, yang mana di bagian pertama tadi sudah kita tampilkan tempat daripada sumur gali yang dipilih. Jadi ini dikunci, kemudian ini sudah dibawa ke tempat yang kita pilih tadi, yang kita kirakan juga menemukan daripada air bawah tanah. Jadi air bawah tanah ini nanti sumbernya di mana? Kalau di sini sumbernya itu ada dari sawah di sebelah baratnya, kemudian nanti akan mengarah ke sungai yang di sebelah timurnya. Ini adalah di bagian pertengahan daripada air bawah tanah tersebut. Jadi dibersihkan bagian bawah, kemudian kita ambil kita bersihkan yang di sekitarnya dengan cangkul ya. Jadi dia akan menjadi datar. Yang tadi kita pilih tempatnya ini, kemudian kita datarkan. Kemudian setelah dipasang cetakan yang bagian dalam dari sumur gali ini atau sumur cincin ini, baru nanti kita pasang ya cetakan yang di luarnya. Inilah cetakan di luarnya. Ini kita pasang. Jadi kondisinya seperti ini ya, posisinya. Kemudian ada satu lagi yang ini ya, sama dengan yang cetakan yang pertama tadi. Dia juga dalam keadaan setengah melingkar,
Dan dalam pembuatan sumur gali ini itu dikasih oli ya di bagian dalamnya, yang cetakan yang luarnya, sementara yang cetakan dalam itu tentu bagian luar dan kemudian cetakan bagian luar ini kembali kita pasangi baut ya, juga jumlahnya ada 4. Ini yang pemasangan di sebelah atas. Kemudian dikunci. Di sini ada ada perbedaan. Kalau di bagian dalam tadi ada dibatasi oleh kayu ya, tapi cetakan bagian luar ini tidak, jadi langsung dia bertemu, kemudian dipasang bautnya. Ini baut nomor 1 sudah selesai, kemudian kembali ke baut yang di bawahnya. Ini dikunci ya sekuat mungkin. Kemudian kita akan memasang nantinya yang di sebaliknya. Ini yang di sebaliknya dipasang, jadi sama kan. Sebelum itu kita pasang dulu reng ya, kemudian baru dipasang dengan bautnya. Kemudian setelah selesai nanti kembali yang di bagian bawah lagi. Ini yang sebelah atas sedang dikunci. Kemudian yang ini adalah yang di bagian bawah, jadi kita bisa lihat ya. Ini pemasangan baut yang di sebelah bawah. Selesai ini dikunci sekuat mungkin. Kemudian setelah siap dikunci, kita harus menggunakan kunci yang pas ya, dengan bautnya yang oke. Kemudian ini sudah selesai. Jadi sekarang kita memasang dari posisi daripada lingkaran itu kan harus sama ya. Jadi ini adalah yang mengatur daripada posisi kiri kanan seluruhnya. Jadi dia harus imbang. Yang mengaturnya ini ada dipasang kayu. Kayu ini adalah yang mengunci nanti kiri dan kanan. Dia lebarnya sama. Kita lihat, ini yang di sebelah, jadi seluruh ya, kiri kanan depannya dipasang 4 buah. Kemudian mungkin nanti akan dipasang ini Bapak ini memesan daripada besi mungkin ya. Ya, besi ini yang dipakai ada 2 besi. Ini adalah besi yang digunakan di dalam pembuatan sumur gali ini. Jadi diperkirakan ini sampai ke dasar. Kemudian diikatkan kepada
kunci daripada kerangka dalam dan kerangka luar yang kegunaannya tadi sudah saya sampaikan, yaitu untuk mengatur jarak antara cetakan di dalam dengan cetakan di luar. Selesai, kemudian ini adalah semen ya, ada 2 ini. Yang 2 semen ini nanti akan diaduk rata seluruhnya, kedua-duanya. Ini ada 2 sak semen. Kemudian diaduk dengan kerikil dan pasir. Jadi ini harus sama ya, adukan ini harus sama rata. Kemudian diaduk dengan cangkul ya. Kemudian setelah rata, nanti akan kita pindahkan ke bagian tempat berdiri Bapak tukang ini. Yang ini setelah diaduk, dia dipindahkan ke yang bagian yang tadi. Ini kegunaannya adalah untuk memberi takaran kepada jumlah semen dan batu ya, batu kerikil dan pasir. Nanti akan di berapa jumlah semen nanti ya jadi di sini ditumpahkannya. Kemudian di sini baru dikasih air nantinya. Tapi sebelumnya ini diberi tempat untuk air ini. Ya, dicangkul, kemudian nanti airnya akan ditaruh di tengah-tengahnya. Kemudian didiamkan mungkin sekitar setengah jam supaya dia meresap ya. Ini airnya. Kemudian air ini akan dituangkan ke campuran semen, pasir, dan kerikil ini. Airnya agak gelap ya. Ini adalah pemilik rumah ini. Ya, kehidupannya juga sangat sederhana. Makanya dipilih rumah ini. Ini rumahnya juga sudah tua yang di samping tadi ya. Ini akan dibiarkan ya sekian menit. Jadi awalnya tadi dia diaduk rata ya. Ini adalah rumah daripada yang kami pilih. Ini rumah sederhana, rumah tua ini. Kan tetapi kehidupannya dari segi finansial itu sangat pas-pasan, sehingga kami peruntukkan untuk keluarga ini dan untuk keluarga yang rumah tangga yang ada di sekitarnya. Dan ini adalah merupakan contoh ya pembuatan dari sumur gali. Ya, mudah-mudahan masyarakat ya, sebab walaupun airnya sudah sangat keruh dan ada kemungkinan tercemar oleh merkuri, tetapi ada kalanya. Tadi di depan itu kita sudah lihat
kondisi airnya itu tetap, terutama anak-anak, kadang-kadang ada segelintir orang dewasa juga masih memanfaatkannya. Jadi kami dari segi penggagas ini sangat menyayangkan sekali ya. Mudah-mudahan nanti dengan adanya contoh ini bisa masyarakat lain meniru apa yang kami lakukan terhadap masyarakat ini. Kami ini yang pertama sumur gali yang akan kami buat. Mudah-mudahan nanti di tahun depan kami berencana itu di desa yang sama, tetapi mungkin yang sekarang ini di Petapaan Timur, akan tapi nantinya di Petapaan Barat. Ini sudah mengisi daripada cetakan tadi yang sudah dibuat. Oke, kita lihat bagaimana ini adalah semen yang sudah dituangkan ke dalam cetakan ini. Jadi sama-sama kita lihat, bisa kita lihat sama-sama, sehingga nanti yang di dalamnya ini itu akan digali. Kemudian perkiraan daripada Bapak tukang ini tadi katanya sekitar 8 cincin. Tapi mudah-mudahan nanti ditemukan air yang betul-betul bersih sehingga masyarakat bisa memanfaatkannya. Jadi ini setelah sumur gali ini dimulai dan sudah dikasih semen, dan bisa kita lihat deh semen yang berada di dalam cetakan ya, ini dia bergerak ya Bapak Ibu. Jadi ini setelah selesai dia tidak juga boleh sampai penuh di atas, dan setelah siap ini dibersihkan, kemudian dikasih juga ini ada besi ya. Ini setelah dia siap, ini diangkat oleh petugas kami. Ini setelah siap, bisa kita lihat ini adalah sumurnya. Kita akan coba melihat daripada air yang jadi tidak juga begitu dalam Bapak Ibu ya. Ini ya airnya ini bersih sekali dan alhamdulillah ya, dan juga tidak berbau. Bersih dan tidak berbau. Kemudian ada satu lagi yang akan kami buat, yaitu dinding daripada sumur yang sudah siap ini. Jadi kita akan menyiapkan dindingnya. Dalam hal ini kami membuatnya dari batako. Ini penggalian daripada pondasinya. Pondasi ini yang digali nanti sehingga masyarakat bisa memanfaatkannya. Kalau umpamanya bisa juga menggunakan pipa ya, pipa nanti akan dimasukkan ke dalam ini mungkin dari penduduk yang ada di sekitarnya. Kemudian ya ini Pak Ibu, kebetulan ini sudah setengah jadi ya. Jadi setelah setengah jadi kami buat ini bukti pengabdian daripada PPS Undri ya. Dan ini
Yang di sana adalah sungainya, sungai yang oke. Kita lihat hasil di dalamnya. Ya, jadi sebagai kenang-kenangan kami buat pengabdian PPS Undi tahun 2021. Ya, pelaksananya itu tamrin, kemudian ini sudah siap, kemudian bisa kita lihat posisi daripada sumur tadi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat dan bisa dipelihara. Mudah-mudahan pengabdian ini nantinya bisa berlanjut di desa ini. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.